Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Noval Dipakenarci, lalu ada Zakwan Akbar Purnawijaya, ada Sadewa Abizal Gipari, lalu ada Rizky Noval Fadul Rahman, lalu ada Cesi Pentasa Smita, lalu ada Abiu Utomo. Jadi saya Noval Dipakenarci akan menjelaskan sebuah sistem yang mana sistem ini dibangun menggunakan N8N sebagai otak otomatisasinya yang mengintegrasikan IoT, Artificial Intelligence (AI), dan database secara real time. Lalu di bagian sini pertama, jadi mari kita lihat di bagian MQTT trigger, yang mana bagian ini yaitu bagian data masuk. Saya menggunakan protokol MQTT yang mana ini sangat ringan dan cepat untuk IoT. Data dari sensor gas seperti MQ135, MQ4, dan MQ yang lainnya dikirim ke broker Hive MQ. Node ini menangkap data tersebut lalu langsung mengirimkannya ke Google Gemini. Nah, setelah data itu masuk, dia langsung mengarahkan ke Google Gemini. Masuk ke arah Google Gemini. Di sini AI bertindak sebagai kita setting sebagai pakar lingkungan yang menganalisis komposisi gas. Jadi, apakah aman, waspada, atau bahaya? Nah, ini isian konfigurasinya. Di sini ada prompt-nya. Jadi ketika data masuk, dia langsung melakukan pemrosesan di AI-nya. Selanjutnya, setelah analisis AI, sistem melakukan pengambilan keputusan otomatis. Di sini jika di bagian sini, jika kondisi terdeteksi bahaya atau waspada sistem akan menjalankan 3 tugas sekaligus secara paralel. Yang mana satu mengirimkan peringatan via Telegram lalu ke petugas lapangan. Nah, ini peringatan dini TPA. Di sini ada text message-nya. Lalu tugas keduanya yaitu mengirimkan laporan resmi via email ke manajemen. Nah, ini kita setting dari email siapa ke email manajemennya. Di sini kita pakai email saya dulu. Nah, di sini subjeknya, lalu di sini ada format dari pesannya yang dari hasil AI-nya. Lalu tugas ketiga dia itu mencatat insiden tersebut ke Postgre database. Nah, di sini data Postgre-nya jika true itu berarti benar, bahaya atau waspada, dia akan menyimpan data ke database-nya. Nah, jika kondisi aman, sistem hanya akan mencatat database tanpa mengganggu petugas dengan notifikasi. Nah, di sini ada switch if. Kalau false itu berarti tidak bahaya dan tidak waspada. Nah, jika tidak bahaya dan tidak waspada, dia akan tetap mencatat ke dalam database tanpa mengirimkan notifikasi ke email ataupun ke Telegram. Nah, selanjutnya, oke, jadi di sini kita akan melakukan demo, teman-teman. Demo setelah Archie memberikan penjelasan sedikit tentang workflow-nya, kita akan mendemokan. Ini perangkat asli. Ya, sudah kita hubungkan dia ke MQTT trigger di sini. Nanti bisa dites sih MQTT trigger. Nanti akan kita demokan di video berikutnya. Oke, mungkin di sini kita akan melakukan sebuah uji coba atau tes. Nah, di sini kita akan memulai execute workflow-nya. Nah, kita execute, kita tekan. Nah, kita sedang menunggu. Nah, di sini kita tunggu. Nah, datanya sudah masuk. Tadi data sensor yang telah hidupkan. Ini AI message-nya sedang memproses datanya. Kita lihat. Dia send ke email. Nah, workflow sukses. Kita lihat. Nah, di sini ada Telegram. Bisa kita lihat karena kita tes di sini, kita coba tes bahaya, datanya
data yang akan memunculkan pesan bahaya. Jadi dia mengirimkan sebuah notifikasi ke Telegram dan Gmail. Nah, kita cek. Nah, di sini muncul pesannya yaitu peringatan dini TPA, statusnya bahaya. Rekomendasinya sesegera lakukan evakuasi area, ventilasi paksa, dan investigasi sumber emisi karbon monoksida serta potensi kebakaran. Waktunya di sini tercantum. Nah, ini adalah pesan yang dikirimkan ke dalam Telegram. Nah, kita lihat dulu pesan yang dikirimkan ke email. Kita buka emailnya dulu, yaitu email saya. Nah, ini waktunya tadi 19.17 ya. Sekarang waktunya menunjukkan 19.18, berarti waktunya barusan. Di sini kita lihat ada pesan 1 menit yang lalu. Nah, di sini ada email dari Novaldi, kita setting dari Novaldi kepada saya. Nah, ini hasilnya dari pesan AI. Pesan otomatis dari sistem yang telah kita bangun menggunakan N8N. Tambahan, jadi selain pemantauan real time, jadi manajemen TPA tentu membutuhkan rekapitulasi harian, rekapitulasi data harian tanpa harus login ke dashboard setiap saat. Nah, jadi karena itu kami membuat sebuah workflow kedua, jadi khusus untuk pelaporan otomatis. Jadi workflow ini dimulai di sini dengan schedule, di mana schedule trigger ini hanya mengatur agar berjalan otomatis setiap hari tepat pukul 8 pagi. Jadi seolah-olah kita ini memiliki asisten yang bangun pagi untuk menyiapkan dokumen. Nah, di sini di note kedua, jadi di note Postgre ini ketika pemicu waktu aktif, waktu menunjukkan pukul 8, kita setting tadi di pukul 8 pagi, sistem tidak sekedar mengambil data mentah. Jadi dia melalui note Postgre, sistem menjalankan query untuk menghitung statistik selama 24 jam terakhir. Nah, jadi sistem ini akan menghitung rata-rata tingkat polusi, yang kedua itu nilai gas tertinggi yang sempat terdeteksi, lalu yang ketiga itu menghitung beberapa kali sistem mendeteksi kondisi bahaya sejak kemarin. Nah, selanjutnya di sini di note kedua nih, note AI, kita menggunakan AI Gemini. Jadi di sini keunggulan sistem kami. Jadi data angka statistik tadi dikirim ke Google Gemini. Jadi kami menginstruksikan AI yang telah tadi saya sebutkan itu Gemini untuk bertindak sebagai analisis lingkungan. Jadi AI akan mengubah angka-angka teknis tersebut menjadi laporan narasi formal yang mudah dipahami manusia. Ia akan menyimpulkan, jadi dia ini akan menyimpulkan apakah kondisi kemarin itu aman serta memberikan saran operasional untuk hari ini. Nah, setelah itu di note terakhir, hasil dari AI tersebut langsung dikirim melalui note email ke alamat manajer atau petugas dari TPA-nya. Nah, bisa di sini. Nah, kita tes. Karena ini tepat pukul 8, jadi coba kita tes trigger dari execute query-nya aja. Karena kalau kita menunggu jam 8, sekarang jam 7 malam, kita tes aja langsung di query-nya. Oke, kita tes modelnya. Kita tunggu pemrosesan data dari AI-nya. Oke, AI-nya menghasilkan data. Nah, kita coba kirim ke send email. Nah, emailnya kita cek di sini. Nah, tepat pukul 19.25. Nah, ini sekarang pukul tepat 19.25, 1 menit yang lalu. Nah, di sini pesan-pesan pelaporannya di sini ada beberapa berikut. Nah, di sini isinya berikut adalah laporan otomatis kinerja selama 24 jam terakhir. Di sini ada judulnya, tanggalnya, periodenya, datanya. Jadi sempat menjelaskan total data masuk ada berapa, kualitas udara yang paling tinggi, rata-rata. Nah, nilai tertingginya. Nah, di sini peringatannya, jumlah peringatan bahayanya ada beberapa di 24 jam terakhir. Nah, di sini ada kesimpulan dari pemrosesan AI, lalu ada saran operasional hari ini, dan cukup. Dan salam dari Emma. Nah, di sini ada marknya atau marknya dari N8N. Nah, oke, mungkin cukup sekian hasil dari presentasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.